Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bagaimana anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi masih di KD 3.3, yaitu memahami dan mengapresiasi pertunjukan musik tradisional. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang alat musik ini. Yang pertama, berdasarkan sumber bunyi. Berdasarkan sumber bunyi itu alat musik dibedakan menjadi 4. Yang pertama, idiofon, membranofon, kordofon, dan aerofon. Kita bahas dari yang idiofon. Idiofon adalah alat musik yang hasil bunyi suaranya dari alat musik itu sendiri. Contohnya, gong. Gong itu kalau dipukul, alat musik itu sendiri, logamnya itu sendiri yang menghasilkan suara. Seperti contoh yang lain adalah cetik atau gamelan peling. Itu dipukul, hasil suaranya ya dari bambunya itu sendiri yang menghasilkan suara. Itu disebut dengan idiofon ya. Kemudian yang kedua adalah membranofon. Membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran, dari kulit atau dari selaput ya. Contohnya gendang. Kemudian kalau di Batak tuh ada yang namanya gordang, kalau di Papua ada yang namanya tifa. Nah, itu membran, kulit yang dipukul. Jadi hasilnya bukan dari kayunya yang bunyi, tapi dari membrannya yang menghasilkan suara. Maka disebut dia dengan membranofon. Yang ketiga, kordofon. Kordofon itu berasal dari dawai, dari senar ya. Contohnya gitar, ini termasuk kordofon. Kemudian ada rebab. Rebab itu kordofon juga. Kemudian ada kecapi ya. Dari Jawa Barat itu juga kordofon karena hasil bunyi suaranya itu dari dawai yang dipetik. Yang terakhir adalah aerofon. Aerofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara. Nah, suling, saluang, ya. Alat-alat musik tiup itu biasanya termasuk di dalam kelompok aerofon. Oke, yang kedua, alat musik berdasarkan cara memainkannya. Ya, kalau cara memainkan alat musik itu ada 4. Yang pertama dipukul, kemudian yang kedua ditiup, kemudian yang ketiga dipetik, yang terakhir digesek. Ya, kalau dipukul itu contoh-contohnya ya itu tadi, gendang, cetik, kemudian gordang itu dipukul ya. Kemudian kalau yang ditiup itu rata-rata itu alat musik tiup itu ya yang tadi disebutkan bagian kelompok dari aerofon ya. Seperti kalau di Aceh ada yang namanya serune kale. Kalau di Sumatera Barat ada yang namanya saluang. Ya. Kalau di Lampung itu ada namanya serdam. Kalau di Jawa namanya seruling. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara memainkannya dipetik. Contohnya misalnya sape. Sape itu adalah alat musik petik yang berasal dari Kalimantan Timur. Kemudian ada lagi gambus yang berasal dari Riau. Ada lagi alat musik petik itu kecapi ya. Kemudian yang keempat, alat musik yang cara memainkannya dengan cara digesek ya. Kalau untuk yang non tradisional contohnya ada violin, ada viola, ada cello, kemudian ada kontrabas ya. Kemudian kalau yang tradisional tuh ada rebab, kemudian ada tehyan ya, itu yang digesek semuanya. Jadi alat musik gesek itu sudah pasti dia berdawai ya. Alat musik yang dipetik juga dia sudah pasti berdawai. Jadi dia dikelompokkan di dalam kelompok alat musik yang menghasilkan suara dari kordofon, dari dawai. Sekarang yang ketiga, alat musik
berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya itu ada 3. Yang pertama melodis, yang kedua ritmis, yang ketiga harmonis. Kita bahas dari melodis dulu. Melodis yaitu alat musik yang memiliki nada. Ya, dia punya nada sehingga dia bisa memainkan melodi dari lagu itu. Maka disebut alat musik itu melodis. Contohnya, kalau instrumen pukul itu alat musik pukul, contohnya seperti cetik, itu dia melodis. Kemudian marimba, ya, kemudian seperti gambus itu juga termasuk melodis karena dia punya nada. Ya. Kemudian yang kedua alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada. Jadi dia fungsinya hanya sebagai ritme saja. Contohnya seperti gendang. Gendang itu tidak punya nada. Kemudian rebana, dia tidak punya nada. Tifa yang dari Papua itu dia punya nada. Sehingga dia dikelompokkan ke dalam alat musik yang fungsinya sebagai alat musik ritmis. Kemudian yang ketiga adalah alat musik harmonis. Nah, alat musik harmonis ini adalah alat musik yang bernada dan bisa menghasilkan lebih dari satu nada sekaligus. Artinya dia bisa digunakan sebagai pengiring, sebagai kunci atau akord pengiring dari permainan lagu. Ya. Tapi kebanyakan instrumen tradisional itu walaupun dia bisa memainkan 2 nada, itu digolongkan ke dalam alat musik melodis. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akan kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.